Berikutnya adalah Digital Business Automation yang akan dipersembahkan oleh PT Sigma Metrasis Solution. Selamat siang saudara-saudara semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hermanto dari PT Sigma Metrasis Solution. Pada event IBM Partner Solution Summit 2020 kali ini, saya akan membawakan tema yaitu Transformation into Digital Business Automation. Pertama, apa itu pengertian Digital Business Automation? Digital Business Automation adalah suatu komponen bagian dari proses transformasi digital secara keseluruhan pada suatu perusahaan. Apa yang ditransformasikan? Itu terdiri dari baik data, software, hardware, maupun infrastruktur yang terlibat di dalam suatu perusahaan. Apa yang dirubah? Yang dirubah adalah proses bisnis yang konvensional. Maksudnya dalam arti manual ke proses bisnis yang terbaru yang kita bisa otomatisasi, baik dari sisi software, hardware, maupun infrastrukturnya, seperti yang saya jelaskan tadi. Apa tujuan akhirnya? Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan revenue dengan mereduce cost, yang tentunya sangat didambakan seluruh perusahaan. Oke, kita masuk ke leading business trends. Apa tren yang sedang terjadi pada saat ini? Yaitu perusahaan digital mulai menggunakan software automation. Lalu untuk meningkatkan revenue per employee, mereka mulai merubah pola tradisional dari manual ke otomatisasi, meningkatkan efektivitas dari per employee untuk meningkatkan revenue. Pada akhirnya apa? Mereka harus secara radikal meningkatkan produktivitas dan scale up, gitu ya. Sebagai contoh, dari seluruh job role di seluruh dunia, 60%-nya itu dapat diotomatisasi. Kita tingkatkan mulai dari customer experience dan cost reduction. Lalu bagaimana otomatisasi itu bisa meningkatkan revenue? Dalam suatu perusahaan itu ada pekerjaan yang repetitif, maksudnya bisa dikerjakan oleh banyak resource yang tidak memerlukan keahlian khusus, sampai dengan pekerjaan yang membutuhkan special skill set, seperti itu. Lalu ada pekerjaan yang dengan volume rendah sampai ke yang load-nya sangat tinggi, gitu. Lalu kita bisa lihat pada slide repetitive work. Repetitive work itu pekerjaan yang harian seperti administrasi, dokumen, lalu copy paste antara program satu atau software satu ke software lainnya, seperti itu. Lalu ada pekerjaan yang departmental work. Contohnya adalah untuk tracking dan approval, gitu ya, proses tracking dan approval. Lalu ada dokumentasi compliance, contohnya dengan pajak, dengan compliance perbankan dan lain-lain, seperti itu. Sampai ada pekerjaan yang membutuhkan konsultasi dengan orang yang memiliki skill set tertentu, which means expert, gitu ya. Nah, ada dua hal besar yang sebenarnya tercakup dalam seluruh pekerjaan ini, yaitu pertama meningkatkan customer experience, menciptakan suatu pengalaman baru bagi customer. Yang kedua adalah reduce cost. Jadi ini adalah dua hal yang pasti akan dicari seluruh perusahaan, gitu. Lalu apa bedanya, benefit antara manual dengan automation? Pada proses bisnis manual sudah pasti less productivity dibanding dengan automation, di mana productivity pasti akan meningkat. Lalu di manual, memang tidak seluruh perusahaan prosesnya itu adalah manual. Pasti ada sebagian yang sudah menggunakan platform digital, tetapi itu hanya parsial. Tetapi dengan solusi Digital Business Automation, kami memberikan solusi end-to-end Digital Business Process Solution, seperti itu. Lalu apa lagi? Paperworks. Pada proses konvensional, di mana dibutuhkan banyak sekali paper, dokumen-dokumen manual, gitu. Sementara dengan automation,
paperwork pasti akan berkurang drastis karena seluruh dokumen fisik akan dirubah menjadi dokumen digital. Lebih secure, lebih safe, datanya pun dapat dijamin keasliannya. Seperti itu. Lalu poin berikutnya, pada proses manual, human error itu sangat tinggi. Karena dengan begitu banyak load dokumen yang masuk ke orang tertentu, pada akhirnya akan meningkatkan resiko error, gitu. Baik data, baik proses. Dengan otomasi, dengan dikerjakan oleh sistem, kita bisa mereduce jauh sekali error yang dilakukan oleh manusia tersebut. Poin berikutnya adalah time cost. Suatu pekerjaan bila dikerjakan manual tentunya akan lebih time consuming dibandingkan dengan menggunakan software otomasi. Kenapa? Karena software itu robot, dia pasti akan lebih cepat memproses suatu pekerjaan dibanding dengan manusia yang harus melakukan checking satu persatu. Gitu. Pada proses manual itu tidak ada agility, no agility in response to organizational change. Gitu. Jadi misalnya ada perubahan bisnis proses, itu akan membutuhkan waktu yang lama bagi si platform, bagi prosesnya untuk merubah proses dari proses A ke proses B. Sementara dengan otomasi, dengan sistem yang ada itu sangat cepat gitu. Jadi begitu suatu perusahaan ada perubahan bisnis proses akan direspon dengan sangat cepat oleh si platform ini karena memang itulah kemampuannya. Lalu apa kunci dari software automation ini? Itu adalah meningkatkan produktivitas employee, lalu mendeliver end-to-end customer journey, mengurangi departmental work, reduce the burden of compliance, lalu ada supplement people with bots, yaitu adalah software otomasi, robotic process automation, lalu enhance security, di mana dokumen-dokumen itu sudah disecure secara digital, bukan manual lagi, di mana security-nya tidak terjamin. Makanya kita kelompokkan dalam 5 capability besar. Pertama adalah capture, untuk mengcapture dokumen dari fisikal ke digital. Kedua lalu konten, menyimpan dokumen digital tersebut dalam suatu repository atau disebut enterprise content management. Berikutnya adalah workflow. Workflow ini tujuannya adalah untuk mengotomatisasi bisnis proses. Perubahan perjenjangan misalnya perizinan atau nota dinas dan lain-lain gitu ya. Berikutnya adalah decision. Decision ini di mana banyak kebutuhan untuk memproses banyak input parameter menghasilkan suatu result. Misalnya di insurance company itu banyak sekali parameter untuk menentukan apakah suatu klaim itu layak diproses, valid atau tidak. Nah itu kalau dengan proses manual akan sangat memakan waktu. Sementara dengan software otomasi ini dengan decision itu akan sangat cepat karena tinggal input parameter, resultnya akan langsung keluar. Gitu. Berikutnya adalah task. Task ini sebenarnya proses manual di mana manusia yang melakukan pekerjaannya dengan load yang sangat banyak dan berulang, repetitif. Dengan robotik, proses automation itu akan meningkatkan efektivitas pemrosesan dokumen-dokumen tersebut. Karena robot yang akan melakukan, jadi kita mengajari si bot ini apa yang biasa dilakukan oleh manusia secara manual. Gitu. Lalu bagaimana cara kerja 5 capability ini? Itulah yang kami bundle di dalam suatu platform bernama Digital Business Automation. Jadi sudah pre-integrated capability, jadi dalam satu platform ini memiliki 5 kemampuan ini. Lalu sifatnya adalah business oriented tools untuk mendeliver secara cepat solusi bisnis yang dibutuhkan. Berikutnya adalah kemampuan built-in analytics, jadi untuk dapat menganalisa proses secara keseluruhan dalam platform tersebut, contoh KPI, lalu performance monitoring dan sebagainya. Berikutnya adalah advanced security. Jadi dokumen-dokumen tersebut dipastikan memiliki security yang terjamin karena kita enhance dengan digital signature misalnya gitu dan sebagainya. Nah, apa saja komponen di dalam DBA? Ini ada 5 besar. Yang pertama adalah untuk workflow, itu disebutnya business automation workflow. Lalu untuk task
itu disebut yang tadi saya sebutkan di awal, robotic process automation. Berikutnya adalah untuk solusi konten, kita sebut dengan enterprise content management. Lalu untuk solusi decision adalah operational decision management. Berikutnya untuk solusi capture atau data capture, itu OCR, optical character recognition. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu business automation workflow, atau orang biasa nyebut business process management. Apa itu business process management? Business process management adalah suatu platform BPM yang menyediakan tools yang sangat powerful gitu, untuk membuat, mentesting, sampai memonitoring keseluruhan bisnis proses dalam suatu perusahaan gitu ya. Apa saja komponen capability dari BPM ini? Pertama adalah process automation. Kedua, kita dapat melakukan simulasi bisnis proses. Lalu kita dapat membuat modeling, optimization suatu proses, aset yang dapat di reusable, jadi kita tidak perlu mendevelop berulang-ulang. Lalu ada activity monitoring, ada KPI reporting, lalu ada integrasi dengan legacy application yang sudah ada, dan sudah mobile ready, artinya bukan hanya desktop, tapi kita dapat mengakses platform ini dengan mobile device, seperti itu. Lalu ini perbandingan antara BPM dengan non-BPM. Tanpa BPM, workflow itu sangat susah dimodel, gitu. Karena kita harus mapping antara kode dengan workflow yang sudah kita gambar sebelumnya. Gitu. Dengan BPM, model itu berbentuk grafik, jadi kita dapat melakukan modeling secara grafik dan kita bisa melihat, dapat langsung disimulasikan on the spot. Gitu. Tanpa BPM, perubahan flow artinya adalah kita harus redevelop keseluruhan bisnis proses tersebut dan itu sangat memakan waktu. Sementara dengan BPM, perubahan flow kita tidak perlu redevelop, kita hanya merubah grafis yang kita gambar, seperti itu. Lalu error tracking untuk dengan penggunaan BPM, error dapat di-tracking per task yang sedang berjalan gitu. Jadi tidak perlu men-tracking seluruh error dari keseluruhan proses, tapi hanya per task kita bisa tracking mana yang error, mana yang berhasil. Lalu ada SLA dan KPI, bottleneck proses di mana. Dengan manual kita tidak dapat men-tracking itu, kita tidak dapat men-tracking KPI-nya karena sangat sulit. Dengan BPM sudah ada capability untuk men-tracking KPI dan SLA per masing-masing proses. Kita masuk ke konten yang kedua, capability yang kedua itu konten yang disebut enterprise content management. Kenapa kita harus menggunakan enterprise content management? Pertama adalah cost efisiensi, gitu ya. Kita tidak perlu menyiapkan storage yang besar untuk menyimpan dokumen fisik. Cukup dengan menyiapkan suatu platform hardware, software atau di cloud untuk menyimpan dokumen digital. Jika ada kekurangan space, kita tinggal tambah. Jadi kita bisa scale up. Kedua adalah jumlah informasi yang kita terima setiap harinya. Sewaktu informasi itu tidak terlalu banyak, mungkin belum menemui masalah. Tetapi begitu jumlah informasi meningkat drastis, disitulah kita membutuhkan solusi ini. Karena unlimited jumlah informasi dapat kita terima dengan menggunakan platform ini. Kita tinggal scale up. Lalu ketiga adalah information silos. Jadi data-data ini tersimpan di beberapa tempat yang berbeda dengan data yang sebenarnya sama, tapi bisa saja data tersebut berbeda, gitu ya. Ini yang disebut data integrity problem. Dengan menggunakan enterprise content management, kita cukup menggunakan satu platform dan satu data tersebut disimpan di platform tersebut, seluruh pihak yang memang memiliki wewenang untuk mengaksesnya dapat mengaksesnya. Jadi data tersebut dipastikan sama, seperti itu. Nah, ini adalah benefit dari penggunaan ECM, yaitu easy access, dapat mencari dokumen-dokumen baik dari title maupun dari isinya kontennya. Lalu konsisten, yang tadi saya sudah sebut di awal, data tersebut tidak dapat dirubah karena kita dapat tracking versioningnya. Berikutnya adalah kolaboratif, banyak pihak atau dari departemen yang berbeda dapat mengerjakan pada dokumen yang sama. Gitu. Lalu paperless, go green, karena sudah tidak memerlukan dokumen fisik. Berikutnya adalah secure, karena kita dapat mengontrol akses kepada setiap pihak kepada dokumen tertentu, tergantung level security yang kita berikan kepada mereka. Berikutnya adalah cost saving,
mereduce storage, dan manajemen cost. Oke, nextnya kita masuk ke robotic process automation, yaitu solusi untuk tes. Apa itu robotic process automation? Yaitu suatu platform yang memungkinkan perusahaan untuk secara mudah mengotomatisasi pekerjaan yang berulang, tes yang berulang, untuk meningkatkan value terhadap employee-nya. Jadi kita tidak mengarahkan employee untuk mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya dapat dikerjakan dengan mudah oleh robot, gitu ya. Kita value added kepada employee kita. Jadi berikan mereka pekerjaan yang memang mempunyai value, bukan hanya pekerjaan yang berulang dan sebenarnya bisa dikerjakan oleh bot, seperti itu. Lalu bagaimana cara kerja RPA? RPA itu mereplicate pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia sehari-hari dengan user interface yang mereka login, mereka input data, lalu mereka submit. Nah, itu kita ajarkan kepada robot untuk melakukan hal yang sama persis. Gitu. Jadi sebenarnya robot ini adalah melakukan pekerjaan manusia tersebut, tapi kita perlu ajari nih step-stepnya seperti ini gitu. Makanya di situ bisa mengurangi banyak sekali human error gitu ya. Apa keuntungannya? Itu tidak perlu merubah interface yang sudah ada, mereduce error tentu saja, dan secara efisien dapat mengeksekusi pekerjaan dengan volume yang sangat tinggi. Nah, ini key benefit, mungkin saya sudah sebagian saya jelaskan. Ada 4 besar, yaitu accelerate time to value. Jadi kita bisa membuat, mengetes, dan mendeliver automasi yang baru ini yang kita buat dalam hitungan hari atau minggu. Mereduce human error tentu saja. Lalu mengincrease throughput yang sudah pasti karena robot dapat mengeksekusi banyak sekali pekerjaan dalam hitungan jam dibanding dengan manual yang dilakukan oleh manusia, gitu ya. Lalu yang terakhir adalah mendecrease development cost. Pasti karena kita tidak perlu spend a lot of cost untuk membayar tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya dapat dilakukan oleh platform ini, gitu ya. Nah, ini pekerjaan apa? Tes-tes apa yang cocok disolusikan dengan RPA? Pertama adalah high volume, tentu saja. Volume yang sangat besar, dokumen yang bisa ribuan per hari. Lalu repetitif, sehari bisa 2, 3, mungkin 10 kali dilakukan. Lalu manual data entry, input data ke sistem manual. Lalu yang berhubungan dengan banyak legacy system yang sudah ada di satu perusahaan. Berikutnya adalah logic rules based process, gitu. Jadi proses yang membutuhkan banyak logic dan banyak peraturan itu bisa kita gunakan di RPA karena RPA mendukung logic dan rules ini. Jadi kita bisa taruh logic and rules yang biasanya manual dilakukan oleh manusia di dalam sistem RPA. Lalu high FTE required, jadi full time equivalent, artinya dalam waktu tertentu, misalnya dalam 1 menit diharapkan manusia ini atau tenaga manusia ini bisa menyelesaikan 100 tes dalam 10 menit misalnya. Nah, dengan robot diharapkan sama atau bahkan lebih, gitu. Sudah pastinya lebih, gitu ya. Nah, berikutnya kita masuk ke capture, solusi untuk data capture, yaitu disebut OCR. Apa itu OCR? OCR adalah pada dasarnya teknologi yang memungkinkan dia mengenali suatu teks atau data dalam digital image. Jadi misalnya kita punya file TIFF atau JPEG gambar, tetapi di dalamnya adalah data-data digital seperti KTP atau faktur pajak, gitu. OCR mampu mengenali karakter-karakter data yang ada di dalam digital image tersebut. Jadi di-convert datanya, lalu kita ekstrak data tersebut, kita keep, lalu kita bisa verifikasi, gitu. Kita verifikasi apakah data ini sesuai dibaca dengan tepat oleh sistem. Jadi tidak berarti 100% OCR kita depend 100% on OCR, gitu ya. Enggak seperti itu. Tetap butuh tenaga manusia untuk hanya memverifikasi. At least kita mengurangi jauh sekali pekerjaan mereka, harus men-scan satu persatu data tersebut dan menginput manual. Oke. OCR itu terdiri dari 3 proses, ada 3 fase di sana. Pertama adalah source, dari mana sumber data yang akan diproses oleh OCR. Dapat dari multiple sources, baik bisa dari smartphone, bisa dari physical dokumen, gitu ya, dari fax, email dan sebagainya. Lalu yang kedua proses transform. Jadi kita memproses dan memanage seperti apa data-data ini setelah dibaca akan kita proses.
apakah dengan menggunakan template field gitu, atau dengan mengelompokkan dan mengindexing data-data tersebut sesuai dengan template-nya gitu. Lalu yang terakhir, step ketiga adalah mendeliver. Jadi setelah kita definisikan source-nya, kita olah data tersebut, kemudian kita deliver. Mau kita taruh di mana data ini? Apakah akan dikonsum oleh back-end system, ERP, HCM, atau BPM, atau ke external party? Seperti itu. Nah ini, apa itu source? Step source ini adalah kita mendefine, mengcapture dari berbagai macam channel dan berbagai macam format tentu saja. Mendukung lebih dari 300 format data, baik dari fax, email, mobile, ECM system, atau web service. Step yang kedua, transform itu adalah kita menentukan satu atau lebih metode untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi dokumen-dokumen yang masuk tadi. Setelah kita definisikan source-nya, kita olah, lalu kita apply rule-nya mau seperti apa, sehingga data tersebut akurat, kita proses dengan benar, bukan dengan cara yang keliru gitu ya. Lalu nanti kita, next-nya kita akan deliver. Nah, ini adalah fase deliver. Jadi setelah kita proses data-data tersebut, kita bisa integrasikan dengan sistem di luar ECM. Contohnya case management, ERP, atau HR system, dan sistem kolaborasi seperti email system gitu ya. Jadi kita bisa deliver dokumen-dokumen tersebut, terserah akan digunakan untuk apa, tapi pada dasarnya dokumen tersebut kita define source-nya, kita transform, kita olah dengan cara yang benar sesuai dengan keperluan kita. Lalu kita bisa mengirim data tersebut ke sistem di luar yang membutuhkannya. Nah, ini adalah beberapa success story yang pernah kami kerjakan. Ada di BUMN, ada juga di government yang menggunakan solusi digital business automation dari Metrasys. Ada yang menggunakan BPM-nya, ada content management-nya, ada digital signature-nya gitu. Lalu ada RPA-nya seperti itu. Jadi ini beberapa di antaranya, yaitu ada di Kemenhub, ada di Kementerian SDM, ada di BPKP, lalu ada di Asuransi Jasindo, di PLN, dan di Peruri. Sebenarnya masih ada lagi beberapa, cuma tidak saya tampilkan semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya saudara-saudara. Mungkin hanya itu yang bisa saya tampilkan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih.